warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisya Rahmania Nasrah, NIM 19160404113 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Asriani dengan NIM 19160411023 dari kelompok 3 Reguler A 2019 untuk mata kuliah IPA Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ulfa, NIM 19160411025 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani L, NIM 191604203 dari kelas Pendidikan IPA Reguler A 2019. Perkenalkan, nama saya Yusmi Indriani Bisa, NIM 191604201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas Pendidikan IPA Reguler A. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Sistem tata surya adalah semua benda-benda yang ada di langit seperti planet, matahari, satelit, asteroid, satelit bumi, dan lain sebagainya yang ada di langit. Semua sistem tata surya tersebut akan terbentuk sebuah sistem secara teratur serta semua objek yang ada di langit akan terikat dengan gaya gravitasi. Setelah kita mengetahui apa itu sistem tata surya, selanjutnya kita akan mengetahui proses terbentuknya tata surya menurut para ahli penelitian luar angkasa. Ini merupakan teori terbentuknya tata surya yang dilakukan penelitian oleh para ahli. Yang pertama, teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas C. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton pada tahun 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Dengan adanya bantuan bintang yang dekat dengan matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang pada matahari. Yaitu, sebagian besar materi akan tertarik kembali dan sebagian benda langit lainnya akan tetap di orbit dan akan mendingin, kemudian memadat dan akan menjadi benda-benda berukuran kecil yang disebut dengan planetesimal, dan beberapa benda planet lainnya yang berukuran besar disebut dengan protoplanet, dan objek-objek tersebut akan bertabrakan dari waktu ke waktu dan akan membentuk bulan dan planet, dan sisa dari materi lainnya menjadi komet dan asteroid. Teori yang kedua yaitu awan debu oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940 dan Gerard P. Kuiper pada tahun 1950. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut, partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah, dan bagian tepinya yang tipis. Lalu, partikel-partikel di bagian tengah cakram akan saling menekan dan kemudian menimbulkan panas dan berpijar, dan bagian inilah yang akan menjadi matahari. Sementara itu, bagian luar akan berputar sangat cepat, sehingga akan terpecah-pecah membentuk gumpalan yang lebih kecil, dan gumpalan kecil ini akan terikat dan kemudian membeku yang akan menjadi planet-planet. Teori yang terakhir yaitu teori nebulae atau teori kabut oleh Immanuel Kant pada tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre-Simon de Laplace pada tahun 1796. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang berbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika bola itu semakin mengecil maka akan semakin cepat putarannya. Lalu akibatnya bentuk bola tersebut mendekati pada kutubnya lalu melebar di bagian ekuatornya.
sehingga bagian massa dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan akan membentuk gelang-gelang pada sekeliling bagian utama kabut. Kemudian gelang-gelang tersebut akan membentuk gumpalan yang akan menjadi planet-planet dan satelit. Sedangkan bagian tengah yang masih berpijar akan selalu membentuk gas pijar yang disebut dengan matahari. Dapat dilihat gambar dari susunan tata surya. Di dalam gambar ini masih terdapat Pluto. Namun pada tahun 2006, di Pertemuan Umum Internasional Astronomi Union memutuskan bahwa Pluto tidak lagi disebut sebagai planet karena Pluto tidak memenuhi kriteria sebuah planet. Selanjutnya, kita akan mengetahui anggota sistem tata surya. Anggota sistem tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar, menimbulkan kepadatan inti yang besar juga, agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Kemudian energi ini yang akan dipancarkan keluar angkasa yang disebut radiasi elektromagnetik dan termasuk spektrum magnetik. Matahari juga memiliki lapisan-lapisan, yaitu yang pertama bagian inti. Bagian inti adalah lapisan paling dalam pada matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core ini merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi yang sangat besar. Yang kedua itu ada fotosfer. Fotosfer adalah lapisan yang memiliki energi panas yang dahsyat yang suhunya sekitar 6000 Kelvin yang memiliki ketebalan sekitar 300 km. Dan fotosfer merupakan bagian matahari yang dapat dilihat, namun kita tidak bisa selalu menatap matahari secara langsung karena dapat menimbulkan kerusakan mata. 3. Ada kromosfer. Kromosfer adalah lapisan bagian atmosfer matahari yang memiliki suhu 4500 Kelvin dan memiliki ketebalan 2000 km. Yang terakhir ada korona. Korona adalah lapisan luar matahari yang tidak terlalu memberikan energi panas karena korona memiliki suhu 1 juta Kelvin serta memiliki ketebalan 700.000 km. Energi panas yang selalu dipancarkan matahari memungkinkan adanya kehidupan di bumi, dan tanpa pemantulan cahaya matahari, kita tidak bisa melihat anggota-anggota lain dari tata surya yang tampak nantinya hanya seperti bintang, meteor, dan komet. Selanjutnya ada Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari yang memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius biasa bisa dilihat ketika di saat waktu fajar dan waktu senja. Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet lainnya. Merkurius hanya memiliki 4.862 km. Dan pada permukaan Merkurius memberikan energi yang panas dan kering. Merkurius memiliki suhu 427 derajat Celcius pada siang hari dan memiliki suhu 184 derajat Celcius pada malam hari. Pada permukaan Merkurius terdapat sejumlah kawah atau lubang ledakan yang disebabkan karena bertabrakan dengan meteor dan komet. Merkurius akan bergerak mengelilingi matahari satu kali putaran membutuhkan waktu 88 hari dan akan berotasi dengan periode rotasi 59 hari karena Merkurius tidak memiliki satelit. Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar sepertiga gravitasi. Selanjutnya ada Venus. Planet Venus ini merupakan planet kedua yang terdekat dengan matahari dalam sistem tata surya yang memiliki jarak sekitar 108 juta kilometer. Pada permukaan planet Venus ini dikelilingi awan tebal karbon dioksida sehingga akan sulit untuk dilihat. Awan tersebut memiliki fungsi sebagai pelindung Venus dari energi matahari agar tidak mengenai permukaan Venus sehingga energi matahari terperangkap di dalam kabut awan dan membuat Venus sangat luar biasa karena dilindungi langsung dengan kabut awan. Tinggi suhu Venus sekitar 480 derajat Celcius yang memiliki suhu cukup panas. Venus biasa bisa dilihat ketika waktu pagi dan waktu senja. Pada permukaan Venus memiliki permukaan yang datarannya rendah dan dataran tinggi yang berbentuk namun suhunya panas seperti gunung api dan aliran lahar sehingga jika ada gunung berapi yang akan meletus di planet ini. Venus memiliki ukuran diameter yang hampir sama dengan bumi, hanya berselisih sekitar 600 km yang lebih kecil dari bumi. Merkurius akan mengelilingi matahari satu kali putaran dalam waktu 225 hari dengan periode rotasi
243 hari yang akan melakukan rotasi yang berlawanan dengan planet yang lainnya, karena Venus juga tidak memiliki satelit seperti Merkurius. Selanjutnya yaitu Bumi. Bumi merupakan planet yang kita tempati saat ini. Karena kita tinggal di Bumi, kita menganggap Bumi adalah planet terbesar dengan jumlah penduduk yang tak terhingga. Padahal faktanya Bumi merupakan salah satu planet yang tidak memiliki ukuran besar. Pada Bumi terdapat atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi lapisan bumi dari matahari. Sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet anggota tata surya yang mendukung adanya kehidupan. Dan Bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Bumi adalah planet yang paling dinamis yang dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi memungkinkan adanya air dan bisa dijadikan dalam bentuk cairan padat atau gas. Bumi memiliki diameter sekitar 12.700 km dan akan berevolusi 365,25 hari, serta rotasinya dalam waktu 24 jam. Dan Bumi hanya memiliki satu satelit, yaitu Bulan. Yaitu Mars. Planet Mars merupakan planet keempat dari matahari yang memiliki ukuran lebih kecil dari Bumi dengan diameter sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta km dengan waktu satu kali putaran 687 hari dan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Mars memiliki belahan selatan yang permukaannya tua, yang situasinya stabil, yang banyak lubang ledakan. Sedangkan pada belahan utaranya akan menjaga arus lahar dari gunung berapi yang dahsyat dan paling besar dalam sistem tata surya. Ketika ingin melakukan penelitian pada permukaan planet Mars, bukan mengirimkan manusia ahli astronot, melainkan para robot kecil dari Amerika Serikat. Dan dari hasil penelitian pada permukaan Mars bahwa ditemukan adanya cairan air di waktu masa lalu sebelum dilakukannya penelitian, sehingga planet Mars hampir sama dengan Bumi. Dan para ilmuwan akan terus melakukan penelitian apakah bisa memungkinkan manusia untuk hidup di planet ini seperti kehidupan yang ada di Bumi. Planet Mars ini memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya yaitu Jupiter. Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota tata surya. Jupiter merupakan planet yang terbesar di antara planet lainnya. Jupiter memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km dan mempunyai volume sekitar 1.300 kali dari volume Bumi. Jupiter mudah dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat besar dan memantulkan lebih dari 70% cahaya matahari yang diterimanya. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang berputar mengelilingi tengah-tengah Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Untuk rotasinya, Jupiter melewati masa rotasi selama 9,8 jam yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan Bumi serta dengan revolusinya sekitar 12 tahun. Jupiter juga memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, dan awan dari amoniak dan kristal es. Planet ini memiliki 16 satelit, diantaranya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet ke-6 dalam urutan anggota tata surya. Saturnus merupakan planet yang tercantik di antara planet lainnya karena Saturnus memiliki cincin yang mengelilingi planet karena ukuran cincinnya lebih besar dibandingkan dengan planet lainnya. Karena pada Saturnus terdapat banyak cincin-cincin kecil yang berjumlah sampai ratusan, cincin-cincin kecil ini pada planet Saturnus tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu yang sudah hancur karena benturan dengan planet-planet yang lainnya. Ketika kita ingin melihat keindahan dari Saturnus, tidak akan terlalu menonjol karena letaknya yang terlalu jauh, sekitar 1.428 km dari matahari, dan jarak ini bisa sampai 10 kali jarak di antara bumi dengan matahari. Lalu Saturnus memiliki diameter dengan ukuran 120.000 km dan planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Planet Saturnus berisi banyak gas helium dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet sehingga planet ini bisa mengapung di atas air. Untuk periode revolusinya pada planet ini selama 29,5 tahun dan periode rotasinya selama
10,6 jam. Karena Saturnus memiliki kerapatan yang rendah dan memiliki waktu rotasi yang cepat, sehingga Saturnus berbentuk pipih, dan Saturnus memiliki 21 satelit, diantaranya adalah Titan. Selanjutnya yaitu Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dalam urutan anggota tata surya. Pada planet Uranus ini sangat berbeda dengan planet lainnya karena salah satu kutub dari planet Uranus ini menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Yang menyebabkan salah satu kutub dari planet Uranus menghadap ke matahari adalah karena ditabrak oleh suatu objek besar sehingga mengakibatkan bergeser ke sisinya. Lalu objek yang menabrak planet Uranus ini hancur, dan bekas dari kehancurannya membentuk awan dan uap batu-batu di sekeliling planet Uranus yang berbentuk cincin tipis. Sedangkan pada permukaan Uranus memiliki suatu samudera yang kotor yang bergabung dengan metana dan amoniak serta lapisan atmosfernya yang terdiri dari helium dan hidrogen. Uranus memiliki jarak dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer yang mempunyai diameter sekitar 50.100 km. Uranus memiliki waktu rotasi selama 11 jam dan juga memiliki waktu revolusi selama 84 tahun. Sedangkan itu Uranus memiliki 5 satelit, diantaranya adalah Titania, Oberon, Ariel, Umbriel, dan Miranda. Serta ada Uranus juga memiliki cincin seperti planet Saturnus. Anggota terakhir dari sistem tata surya yaitu Neptunus. Neptunus adalah planet yang ke-8 dalam urutan anggota tata surya. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4.500 juta kilometer. Untuk revolusi planet ini membutuhkan waktu selama 165 tahun, serta yang dibutuhkan untuk rotasinya adalah 16 jam. Planet Neptunus memiliki kesamaan dengan Uranus, memiliki atmosfer yang terdiri dari helium, hidrogen, serta memiliki gas metana. Pada planet Neptunus ini juga berbeda dengan planet lainnya. Planet ini tidak memiliki batasan-batasan di antara lapisan-lapisannya. Dan pada planet ini memiliki suatu inti yang kecil dari batu karang serta dikelilingi samudera yang banyak lumpur dan batu-batuan. Planet ini memiliki 8 satelit, diantaranya adalah Triton. Kita mengetahui berbagai macam penjelasan tentang anggota sistem tata surya. Selanjutnya kita akan mengetahui benda langit lain yang termasuk bagian dari tata surya juga. Pertama ada meteor. Meteor adalah serpihan-serpihan benda padat yang berterbangan tidak beraturan yang berasal dari serpihan asteroid, ekor komet, atau pecahan dari benda-benda langit lainnya yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bumi sehingga membuat serpihan-serpihan benda langit tersebut melesat serta terbakar pada saat ke arah bumi dan menyebabkan kerusakan pada bumi jika meteor ini jatuh di bumi. Pada umumnya meteor ini akan habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi, tetapi ada juga meteor yang belum habis terbakar sebelum sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan meteorit. Selanjutnya yang kedua yaitu ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang sangat kecil dan padat yang merupakan bagian dari tata surya. Pada penelitian oleh ahli astronomi Italia Giuseppe Piazzi yang menemukan sebuah benda langit di antara orbit Mars dan Jupiter. Lalu benda langit ini dinamakan Ceres yang memiliki diameter sekitar 1000 km dan semakin lama ditemukannya benda-benda kecil yang lain yang mirip dengan planet yaitu asteroid, diantaranya orbit Mars dan Jupiter. Sedangkan di dalam asteroid ditemukan lebih dari 50.000 benda kecil semacam Ceres, dan jika asteroid tidak dekat dengan Jupiter, mungkin asteroid akan menjadi planet karena gaya gravitasi Jupiter yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan asteroid menjadi planet. Yang ketiga ada satelit. Satelit adalah suatu benda yang ada di ruang angkasa yang mengitari benda lain dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Yang memiliki satelit adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, atau bulan yang akan mengelilingi planet-planet tersebut. Yang keempat ada komet.
Komet adalah benda angkasa yang sama dengan asteroid, yaitu benda langit yang kecil dan padat yang hampir seluruh isinya terbentuk dari gas dan debu yang membeku. Komet berputar di sekeliling matahari dalam bentuk elips yang bentuknya memanjang dan ke setiap arah. Komet merupakan benda langit yang tidak bisa dilihat karena posisinya jauh sekali dari matahari meskipun menggunakan teleskop yang terbesar yang dimiliki manusia di dunia sekalipun. Komet tidak bergerak di dalam orbitnya yang hampir sekular pada arah yang tunggal. Dan pada awalnya, komet merupakan benda yang gelap dan terpancar yang memiliki pusat yang terdapat disebut sebagai inti, serta memiliki daerah yang memiliki tudung yang mengelilingi inti di mana sebagai komet. Setelah itu, komet mendekati matahari. Keadaan permukaan komet mulai sedikit lebih cerah dan pada jarak 160 km dari matahari, beberapa dari komet memberikan zat kabut yang mengalir serta mulai menjauhi matahari dan akan membentuk ekor. Ekor pada komet terdiri dari gas yang sangat tipis yang memberikan penyinaran dan akan memantulkan cahaya matahari yang jauh di atas. Sekian penjelasan tentang sistem tata surya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi yang mendengar dan melihat video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.